Ini memang perlu evaluasi kita bersama nanti, bagaimana untuk menekan masa studi ini. Tapi tetap dengan istilahnya tetap kita pegang lulusannya unggul ya, lulusannya unggul. Dan tadi juga sudah ada persiapan ya, persiapan untuk sosialisasi ya. Saya rasa bagus itu nanti. Jadi implementasinya nanti biar lebih smooth ya, biar lebih sosialisasi dari ataupun ke mahasiswa ya terutama ya. Karena ini penting karena yang semester sekarang ini kemarin karena waktunya singkat jadi peminatnya kurang. Ya, tapi nggak apa-apa ini kan memang istilahnya pilihan ya. Pilihan bagi mahasiswa tapi kewajiban bagi kita untuk memfasilitasi. Ya. Kemudian juga nanti disiapkan juga penjaminan mutunya ya. Penjaminan mutu ini juga tidak lepas ya nanti. Misalkan mahasiswa magang di industri. Ini industri balik lagi industri Pak Sugeng ya. Misalkan seperti itu ya. Mahasiswa magang di perusahaan-perusahaan. Nah, itu disiapkan nanti sistem penjaminan mutunya ya. Biar istilahnya kepegang itunya tidak loss, tidak lepas ya. Tetap kita pegang. Kemudian kebetulan juga kan industri lagi menyiapkan akreditasi ini. Monggo yang utama ataupun kegiatan istilahnya tujuan yang lebih besar itu adalah akreditasi ini karena masih PR ini ya, masih harus kita tingkatkan ini kalau akreditasinya industri ini. Silakan nanti perlu-perlunya apa disampaikan ke fakultas ya, nanti kita koordinasikan bareng biar hasilnya lebih bagus. Misalkan masalah kurang data ataupun yang lainnya itu nanti tolong disampaikan ke fakultas. Ya, barangkali itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan workshop MTKM untuk program teknik industri yang diselenggarakan hari ini sampai dengan besok nanti bisa berjalan dengan lancar ya, bisa menghasilkan sebenarnya luaran yang kita harapkan ya bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Dan juga tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatan karena tentu kesehatan ini ada yang paling utama bagi kita semuanya. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Prof. Suroso dalam acara workshop MTKM kami. Banyak sekali tadi yang disampaikan Prof. Suroso. Saya sapa dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah hadir, baik yang online maupun yang offline yang ada di sini. Tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi yang diberikan dari Prof. Suroso kepada kita untuk workshop MTKM kali ini. Kita di sini dalam rangka merancang kurikulum dan buku pedoman untuk kegiatan MTKM yang akan kita laksanakan di tahun depan. Mungkin untuk yang kali ini kami akan bahas tentang untuk pertukaran pelajar untuk antar universitas. Jadi nanti kita akan ada sesi di mana ada inisiasi untuk kerjasama dari 2 universitas, dan kemudian nanti kami akan menyusun buku pedoman untuk pelaksanaan kegiatan MTKM. Kemudian kami juga akan memperhatikan nanti untuk masa lulusan, karena nanti kebetulan kami program kurikulumnya sudah kami rancang dan memang dirancang untuk mahasiswa bisa selesai 4 tahun. Jadi mungkin kalau bagi yang lebih cepat bisa lebih cepat lagi 3,5 tahun mungkin bisa. Kemudian untuk akreditasi rencana juga kami akan sedikit diskusi akreditasi Prof nanti, karena nanti mungkin ada pembicara yang nanti ada keterkaitan antara akreditasi dan kurikulum MTKM. Dan kemudian untuk mahasiswa, nama rencana kami memang tambahkan untuk menampung aspirasi mahasiswa. Kira-kira mahasiswa itu tertariknya nanti
di bidang apa yang mungkin nanti menurut mahasiswa itu bermanfaat dan mungkin itu yang kita utamakan untuk program MBKM. Tapi tidak lepas kami juga akan memfasilitasi dengan kegiatan MBKM yang lain. Seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mungkin saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih ya pertama kepada fakultas ya yang sudah memfasilitasi ini ya, kepada Pak Dekan dan jajarannya yang sudah menyediakan sumber daya untuk mendukung kami dalam mempersiapkan ini dengan baik. Terima kasih ya. Terus kemudian terima kasih kepada Bu Kajur yang sudah mengizinkan panitia untuk melaksanakan ini di hotel ya. Tentunya dengan berbagai resiko ya, tapi kita minimalisir resiko itu. Kita minimalisir resiko itu karena kan memang kalau di industri, kalau menurut saya yang ada itu bukan tidak mengambil resiko, tapi meminimalkan resiko. Jadi mungkin kalau tadi dari instruksi dari Pak Dekan sudah jelas, gitu kan, kemudian ditambahkan instruksi yang lebih teknis dari Bu Kajur. Jadi mungkin untuk teman-teman panitia dan teman-teman dosen semua, tentu saja kita ingin bekerja dengan baik di sini ya, ingin bekerja dengan baik pada acara ini, tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga fisik ya, jangan terlalu stres ya, enjoy ya, serius tapi santai, terus kemudian jangan lupa tadi yang saya pesankan di grup hand sanitizer ya, kalau bisa semuanya punya sendiri-sendiri, tisu juga punya sendiri-sendiri, kalau bisa hindari masuk ke lift. Jadi nanti naik turun lewat tangga saja ya. Ya ini resiko kita memilih memilih tempat yang sekarang untuk melaksanakan acara kita. Mungkin itu saja. Mungkin Pak Dekan mungkin banyak acara jadi saya singkatkan saja. Itu saja intinya, jaga kesehatan, jaga fisik, terus hindari kontak yang berlebihan, hindari ruang tertutup, hindari ada di ruang tertutup terlalu lama. Itu saja dari saya, mudah-mudahan lancar. Terima kasih Pak Dekan, Bu Kajur. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir kembali di acara workshop kurikulum MBKM jurusan Teknik Industri Unsur ini. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman Ibu Maria Tresnawati STMT. Yang kami hormati Ketua MBKM Teknik Industri Bapak Sugeng Waluyo STMSD. Dan yang kami hormati tamu undangan pada acara ini Bapak Dr. Cahyono Sigit Kamudi STMT selaku Kajur Teknik Industri UIN Yogyakarta dan juga dosen UIN Yogyakarta, serta yang kami hormati pula Bapak dan Ibu dosen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Baik, acara pada sesi ini adalah pembahasan potensi kerjasama dengan jurusan Teknik Industri UIN Yogyakarta dalam mendukung MBKM yang akan dibahas bersama dengan Bapak Dr. Cahyono Sigit Pramudio selaku Kajur Teknik Industri UIN Yogyakarta. Acara yang pertama yaitu sambutan dan perkenalan yang akan dibawakan oleh Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman, Ibu Maria Tresnawati STMT. Kami persilahkan Bu. Terima kasih Bu Sofi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Cahyono Sigit Pramudio, Kajur Teknik Industri UIN. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara kami yang nanti kita yang rencananya akan membahas potensi kerjasama dengan jurusan Teknik Industri UIN Yogyakarta untuk mendukung MBKM. Mungkin kami di sini sedang workshop dan rencana kami sedang menyusun MBKM. Mungkin dari
UIN kita bisa bekerja sama dalam rangka menyukseskan MPKM, karena memang MPKM sudah menjadi isu yang sudah menjadi tanggung jawab kita yang nanti mungkin kita akan laksanakan. Dan salah satu program dari MPKM itu adalah pertukaran pelajar. Jadi mungkin nanti ada untuk pertukaran pelajar, selain kita melaksanakan program MPKM, kita juga melaksanakan IKU nih Pak, IKU Indeks Kinerja Universitas, yang di dalamnya untuk yang antar universitas yang kita bisa lakukan yang pertama adalah pertukaran pelajar tadi untuk IKU 3 kalau nggak salah, dan kemudian ada pertukaran dosen. Jadi nanti dosen bisa berkegiatan di luar universitas negeri, di dalam negeri. Nah ini bisa menambah IKU kita. Jadi mungkin kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan keduanya. Nanti mungkin teknisnya nanti kita akan bahas di sini. Mungkin sekian sambutan dari saya. Mungkin nanti ada profil yang mungkin kita akan sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Maria atas sambutan dan perkenalannya. Acara berikutnya yaitu sambutan dan perkenalan dari Ketua Jurusan Teknik Industri UIN Yogyakarta yang kami hormati Bapak Dr. Cahyono Sigit Pramudio STMT. Kami persilakan. Monggo. Ya, ataupun Bu Amanda. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Sangat kolaborasi. Beberapa waktu yang lalu ada MOU Departemen di kami ada biologi gitu ya, sudah MOU dengan Departemen Biologi di Universitas Jenderal Sudirman gitu ya. Kemudian kami juga coba mencari informasi-informasi tentang perkembangan MBKM di kampus-kampus yang lain. Jadi terima kasih Bu Maria telah mengundang kami, kemudian kami sangat welcome dan kami ya kami juga start dan kurikulumnya sebenarnya kalau di kami sudah menyediakan slot gitu ya, menyediakan slot untuk MBKM walaupun implementasinya belum berjalan ya. Nanti akan dijelaskan kalau tidak salah nanti ada sharing kurikulum gitu. Mungkin begitu. Terima kasih, nanti bisa disambung dengan sesi yang lebih rinci untuk diskusi potensi kerjasama. Terima kasih, saya kira cukup sambutan dari saya, sangat menyambut gembira gitu ya, ajakan teman-teman dari Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sigit atas sambutannya. Ya, sudah cukup jelas ini Bapak dan Ibu untuk apa yang akan kita lakukan ke depannya. Sebelum saya tutup, mungkin bisa foto bersama dulu Bapak dan Ibu untuk dokumentasi. Ya. Siapa yang hostnya? Monggo, hostnya Pak Indra. Dikasih aba-aba mungkin Pak. Ya, saya itu sih. 1, 2, 3. Apa sih? Ya. Saya satukan lagi mungkin biar yang belum siap tadi. Saya screenshot lagi 1, 2, 3. Matur nuwun.
Pak Indro. Ya, demikian tadi pembahasan potensi kerjasama dengan jurusan Teknik Industri UIN Yogyakarta dan dengan UNSUD dalam mendukung MPKM. Terima kasih atas kesediaannya Bapak dan Ibu dari dosen UIN Yogyakarta sudah berkenan hadir untuk acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya tutup sesi ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir di dalam acara ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Jurusan Teknik Industri UNSUD, Ibu Maria Krisnawati STMT. Yang kami hormati Ketua MBKM Teknik Industri, Bapak Sugeng Waluyo STMSD. Yang kami hormati juga tamu undangan kita pada acara kali ini, yaitu Bapak Ahmad Zaki Yamani, STMT, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri IT Telkom Purwokerto, beserta dosen-dosen IT Telkom Purwokerto lainnya. Serta yang kami hormati pula dan Bapak dan Ibu dosen Teknik Industri Fakultas Teknik UNSUD yang telah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Ya, acara ini adalah pembahasan potensi kerjasama dengan jurusan Teknik Industri IT Telkom Purwokerto dalam mendukung program MBKM. Acara ini akan dibahas bersama dengan Bapak Ahmad Zaki Yamani, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri IT Telkom Purwokerto, beserta dengan kami selaku dosen Teknik Industri Fakultas Teknik UNSUD. Untuk memulai acara hari ini, acara yang pertama yaitu sambutan dan perkenalan dari Ketua Jurusan Teknik Industri UNSUD, Ibu Maria Krisnawati STMT. Oleh karena itu, Ibu Maria, kami persilakan. Terima kasih Bu Sofi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat datang Pak Ahmad Zaki Yamani, Ketua Jurusan Teknik Industri IT Telkom Purwokerto, dan Bapak Ibu dosen dari Teknik Industri IT Telkom Purwokerto. Selamat datang. Sesuai dengan agenda hari ini, yaitu tentang pembahasan potensi kerjasama dengan jurusan Teknik Industri IT Telkom Purwokerto dalam mendukung MPKM. Jadi, adapun acara yang akan kita bahas di sini adalah nanti yang pertama kami adalah perkenalan. Jadi nanti kita sama-sama berkenalan untuk bagaimana nanti kita bisa mendukung program MBKM. Jadi nanti barangkali ada potensi kerjasama antara kami dengan IT Telkom Purwokerto dalam nanti untuk mensukseskan program MBKM. Jadi mungkin karena ini kita dekat di dalam satu wilayah, Pak, jadi nanti barangkali ada program MPKM yang kita bisa dukung bersama dalam rangka menyukseskan MPKM dan juga indeks kinerja universitas yang mungkin dua diantaranya adalah yang pertama adalah pertukaran pelajar dan yang kedua itu adalah mungkin bisa pertukaran dosen atau dosen bisa berkegiatan tridharma di universitas di dalam negeri. Mungkin untuk profil dan kemudian kurikulum kami nanti akan kami paparkan mungkin oleh Budian. Terima kasih. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya kembalikan ke Bu Sofi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maria atas sambutannya. Acara yang berikutnya yaitu sambutan dan perkenalan dari Ketua Jurusan Teknik Industri IT Telkom Purwokerto. Yang kami hormati Bapak Ahmad Zaki Yamani STMT, kami persilakan. Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Maria Krisnawati STMT selaku Ketua Jurusan Prodi Teknik Industri UNSUD dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik dari Prodi Program Studi Teknik Industri di UNSUD maupun dari ITTP. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kesempatan kali ini, Bu Maria mohon izin saya membawa beberapa teman. Sesuai dengan permintaan Pak Yudi, jangan sendiri.
Nanti mengerikan kalau sendiri, makanya saya ngajak teman, Bu. Ada beberapa teman, mungkin saya kenalkan satu-satu. Ada Bu Isna ini, Nuri. Bu Isna ini mungkin bisa dinyalakan videonya biar kelihatan. Nah, Bu Isna ini sudah kelihatan ya. Bu Isna ini kebetulan juga di Prodi selaku koordinator kelompok keahlian. Kemudian saya juga mengajak Ibu Dina Rahmawati ya, yang pakai masker biru. Ibu Dina Rahmawati ini selaku PIC untuk laboratorium di Teknik Industri ITTP. Kemudian berikutnya saya juga mengajak Pak Azwan Munang, selamat bergabung. Pak Azwan Munang selaku sekretaris program studi. Dan yang terakhir ada Mas Halim Istakarima selaku PIC dari Humas dan Kerjasama. Mungkin perkenalannya cukup begitu ya Bu ya. Mungkin nanti kita bisa perdalam di diskusi berikutnya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Izati atas perkenalannya. Mungkin seperti biasanya ada sesi dokumentasi atau foto bersama. Mungkin Bapak dan Ibu bisa nyalakan kameranya supaya bisa didokumentasikan seperti itu. Operatornya siapa ini? Oh, Mas Pak Tom ya? Ya. Pak Acep, mohon dinyalakan Pak Acep. Oh iya, Pak Acep. Pak Acep. Bapak salah kabar mungkin Pak. Bisa mengambil gambar Bapak Ibu? Yang belum. 1, 2. Oke, sebentar. Lagi boleh bergaya boleh. 1, 2. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Katon. Demikian tadi pembahasan kita tentang mengenai potensi kerjasama antar jurusan Teknik Industri IT Telkom Purwokerto dan juga UNSUD dalam mendukung program MBKM. Terima kasih atas kesediaannya Bapak dan Ibu sekalian sudah hadir dalam acara ini. Semoga apa yang telah kita bahas pada sesi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi sivitas akademik masing-masing universitas kita. Seperti itu, saya tutup sesi ini. Sampai ketemu di next agenda kita, mungkin offline, mungkin juga online. Begitu Bapak dan Ibu. Kalau bisa offline, Mbak. Iya, offline ya. Ditentukan dulu tempatnya. Kita negosiasi berbasis mendoan, Mbak. Iya, di Batu Raden mungkin ya, Pak. Itu saya. Tambah jauh. Kalau jauh ya, Pak. Tapi Bandung. Oke, seperti itu. Saya tutup ya, Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa. Semoga kita masih tetap diberi kesehatan ya di tengah pandemi seperti ini. Ya, kegiatan sore hari ini kami akan mensosialisasikan mengenai pengenalan MBKM ya di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan yang kedua, sosialisasi dan informasi terkait kontribusi mahasiswa terhadap akreditasi prodi. Jadi kita ketahui, insya Allah di tahun depan Prodi Teknik Industri akan melakukan reakreditasi begitu. Jadi kita juga tetap membutuhkan kontribusi dari mahasiswa untuk melakukan reakreditasi ini agar didapatkan hasil yang optimal. Jadi di mana-mana kita bisa belajar dimanapun. Kemudian muncul suatu kebijakan yang namanya kebijakan Kampus Merdeka.
di mana di sini ada poin 4 ya, yang mungkin perlu dicermati adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasti itu kampus Merdeka Belajar. Jadi dalam Merdeka Belajar itu dari kami perguruan tinggi itu memberikan hak kepada mahasiswa untuk secara sukarela, jadi boleh diambil, boleh juga tidak. Di sini bisa mengambil SKS luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Jadi nanti ada 2 semester. Kalau di kami akan mendesain untuk semester 7 dan 8 untuk belajar di luar perguruan tinggi yang nanti untuk 2 semester itu akan setara dengan 40 SKS. Kemudian ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester, dan mungkin sudah sedikit disosialisasikan untuk dari fakultas ya kemarin untuk 1 semester bahwa diberikan untuk mengambil sebanyak 20 SKS ya, setara dengan 20 SKS 1 semester di prodi di luar prodi yang dia SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama. Jadi di prodi yang berbeda, di prodi lain, di perguruan tinggi yang sama. Cuman kalau di kurikulum yang baru yang sedang kita susun, ini adalah bisa diambil di semester 1 sampai dengan semester 6. Jadi semester 1 sampai dengan 6 bebas, tapi totalnya dia adalah 20 SKS. Jadi di sini mungkin itu yang dicermati, yang berarti 3 semester yang ada di luar program studi. Kemudian, nah yang untuk semester 7 dan 8, itu adalah ada 8 program, yang mungkin tadi beberapa sudah dipolingkan ya, yang sudah disurvei tadi ada 5, yang mungkin kita akan rencanakan 5 itu adalah yang kita akan rencanakan untuk dilaksanakan tahun depan. Nah, kemudian ini di sini ada 8, yaitu magang atau praktik kerja, kemudian ada proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Nah, kalau akreditasi tahun lalu, 2 tahun lalu ya, 2018, kita alhamdulillah sudah akreditasi, itu ada 7 standar namanya. Ada poin-poin, masing-masing ada instrumennya, ada isinya, ada penilaiannya. Kalau kita misalnya, ini ya, kalau kuliah, terus ada nilai, habis ujian, dapat nilai 0 sampai 100, nah hampir sama seperti itu. Standar 1 ada nilainya, Lata Pamong ada nilainya, dan sebagainya. Nah, untuk akreditasi itu dilaksanakan setiap 5 tahun sebenarnya. Tapi karena kita masih baru, kita mulai itu 2015 ya, artinya kan kita akreditasi itu harus 2 tahun setelah prodi itu berdiri. Artinya kan 15, 16, berarti 17 dibikin dokumen, terus akhirnya kita akreditasi 2018. Nah, karena kita akreditasi pertama, ada beberapa poin yang kita masih belum ada, karena ada, ini kan nanti ya kelihatan di sini, standar 3 ada mahasiswa dan lulusan. Nah, karena banyak kriteria yang tentang lulusan itu, jadi kita masih kurang, itu salah satu. Nah, kemudian karena kita akreditasi pertama dan belum maksimal, itu C, nah kita berhak untuk ajukan akreditasi lagi 2 tahun setelah akreditasi. Makanya kita coba untuk ajukan lagi awal tahun depan lah. Kita usahakan supaya kita bisa lebih baik karena sudah ada lulusan, sudah lomba-lomba sudah banyak, kurikulum sudah diperbaiki, dan lain sebagainya. Sarana prasarana sudah bertambah lah, alhamdulillah, penelitian dosen dan lainnya juga bertambah. Cuman yang beda adalah kalau dulu 7, sekarang 9. Nah, makanya perlu banyak perubahan ya, meskipun judulnya kayaknya mirip-mirip ya. 1 tuh visi misi tetap, terus 2 Lata Pamong, 3 mahasiswa dan lain sebagainya. Masih mirip-mirip. Tapi instrumennya agak berbeda. Jadi kalau visi misi, kalau kemarin sempat dapat kuesioner visi misi itu ini ya, kita ngisi selesai. Tapi kalau yang kriteria 9, kita harus melakukan penjaminan mutu. Jadi visi misi ditanyakan, terus nanti mahasiswa paham atau tidak, terus dosen paham atau tidak, terus nanti gimana caranya supaya lebih paham lagi. Nah, ini makanya perlu berkelanjutan.
Gitu. Nah, itu semua kriteria harus dilakukan yang seperti itu. Gambarkan dulu bisnis prosesnya. Bisnis proses dari perguruan tinggi itu apa sih? Ada input, inputnya adalah student yang masuk, proses adalah ada teaching learning proses, dan outputnya adalah lulusan gitu ya. Lulusan ini tentunya bagaimana kita membuat lulusan yang laku di pasar kerja gitu ya. Nah, kemudian juga dia akan bergabung dengan committee knowledge, dan ini akan ketemu lagi demand. Demand-nya seperti apa gitu ya. Demand lulusan itu seperti apa lagi. Ini ada feedback lagi kembali ke sana. Di dalam proses ini ada atmosfer tridharma, artinya di sana dinilai juga penelitian, pengabdian, dan pengajaran, pendidikan. Kemudian ada quality assurance-nya di sana. Nah, untuk proses ini apa sih yang akan dilihat? Ada resource-nya siapa? Organisasi, staff, funding, pembiayaannya, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, kurikulumnya, kemudian manajerialnya bagaimana, dan leadership. Maka ada kepemimpinan publik, kepemimpinan organisasional, kepemimpinan operasional yang ada di sana, gitu ya. Kemudian C64C, rencana pembelajaran, proses pembelajaran. Kalau kita mengimplementasikan MBKM, maka rencana pembelajarannya harus dirubah. Tidak bisa metode pembelajarannya hanya SCL atau kemudian metode pembelajaran klasikal dan sebagainya. Tapi bisa juga dengan metode pembelajaran yang MBKM tadi. Kemudian C64D, pelaksanaan proses pembelajaran. Kenapa kok pelaksanaan masuk dalam kebijakan salah satu butir dalam yang bisa dikaitkan dengan MBKM? Kalau kita menggunakan MBKM, pasti pelaksanaan proses pembelajaran juga berubah, begitu ya. Ada yang misalnya kemarin dijelaskan sama Pak Wahyudi dan Bu Berta, magang misalnya. Magang 1 semester. Lalu kalau itu mau dikaitkan dengan mata kuliah KP, dikaitkan dengan mata kuliah tugas akhir, dia sekalian mengambil data di sana, kemudian juga dikaitkan dengan mungkin ada mengambil mata kuliah pilihan tertentu, misalnya itu bisa dilakukan di sana. Pada saat monitoring evaluasi proses pembelajaran tetap ada di sini, karena dengan adanya magang kita kan tetap harus mendesain gitu ya. Kita harus bekerja sama seperti yang tadi kemarin disampaikan oleh Toyota, mereka bersedia untuk bekerja sama atau diskusi mendesain capaian pembelajaran ketika mahasiswa tersebut magang. Jadi misalnya 3 SKS mau dihitung sebagai 3 SKS KP, 5 SKS TA, 8, kemudian mau ditambah mata kuliah apa lagi misalnya. Sehingga terhitung misalnya mau dihitung entahlah mau 10 SKS, 20 SKS, dan seterusnya. Nah, itu nanti bersama-sama dengan HRD-nya Toyota kita akan mendesain, misal seperti itu. Sudah diberikan kesempatan seperti itu ya kemarin. Terima kasih Bu Nani atas ya, sama-sama. Demikian tadi sesi diskusi. Oh iya, mungkin dokumentasi dulu Bu, foto sebagai kenang-kenangan. Operatornya siapa? Pak Indra ya? Pak Indra mungkin bisa minta tolong. Masih oke. Saya print screen Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tahu juga nanti seandainya dilaksanakan nanti kan di semester 7 itu kan masih 3 tahun lagi kan gitu. Iya, cuman kalau bisa sih semester depan gitu. Jadi karena kan ada target semester depan kan belum itu kan, artinya ya dengan untuk MBKM tadi Pak. Yang mahasiswa yang makan nggak ngikutin MBKM kan? Iya ya, dengan setengah MBKM tadi kurikulumnya. Jadi mungkin ada mahasiswa yang mata kuliahnya nanti mungkin diulang atau mungkin ada perbaikan yang diambil di prodi jurusan lain atau seperti apa? Iya.